Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channelnya Tia Khairunisa. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas lagi materi tentang masyarakat Indonesia pada masa Praaksara. Nah, ini materi tentang sejarah Indonesia kelas 10. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa untuk subscribe channel Tia Khairunisa, like, ya, share, komen. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Sebelum kita masuk ke materi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar dari materi masyarakat Indonesia masa praaksara. Yang pertama, kompetensinya adalah menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua, menganalisis nilai-nilai budaya masa praaksara yang masih bertahan. Yang selanjutnya, menyajikan informasi mengenai kehidupan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang terakhir, menyajikan hasil dan nilai budaya masyarakat masa praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat dalam bentuk tulisan. Ya, kita masuk ke materi pertama, yaitu bagian poin A tentang pengertian masyarakat praaksara. Nah, kita ketahui bahwa praaksara itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada pra, yang artinya adalah sebelum, dan aksara artinya tulisan. Nah, praaksara ini dikenal sebagai suatu zaman di mana manusia ketika itu belum mengenal tulisan. Nah, praaksara memiliki kesamaan dengan bahasa Sanskerta, ya, yaitu nirleka. Yang mana nir artinya sebelum dan leka artinya tulisan. Ya, setelah kita mengetahui pengertian dari praaksara, maka poin yang B dari materi ini adalah tentang proses terbentuknya Kepulauan Indonesia. Oke, bumi yang kita tempati sekarang ini telah mengalami proses evolusi jutaan tahun lamanya. Sebelumnya, bumi hanyalah sebuah tempat tanpa kehidupan. Oke, kita akan masuk dalam proses evolusi di sini. Ada 4 masa, di mana 4 masa ini mengalami berbagai perubahan dan mengalami evolusi yang sangat lama. Yang pertama ada masa Arkaikum atau kita sebut Azoikum, ya. Nah, di mana masa Arkaikum ini itu bumi masih seperti bola panas, ya, dengan suhu yang sangat tinggi. Akibatnya tidak ada kehidupan di bumi. Nah, pada masa periode Arkaikum ini yaitu berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Ya, tuh masa Arkaikum. Jadi belum ada kehidupan. Nah, yang kedua, masa Paleozoikum, ya. Di mana masa Paleozoikum itu suhu bumi sudah mulai turun, tetapi masih belum stabil dan berubah-ubah. Nah, namun di sini sudah terjadi adanya curah hujan yang tinggi. Nah, ini bedanya dengan masa Arkaikum, di mana suhu bumi sudah mulai turun. Nah, hal tersebut sehingga memungkinkan munculnya kehidupan pertama di bumi, ya. Biasanya dalam bentuk makhluk bersel satu, yaitu seperti mikroorganisme, ya. Tuh yang apa? Yang kecil-kecil itu, ya, yang tidak terlihat tampak itu mikroorganisme, ya. Nah, masa Arkaikum ini, mohon maaf, masa Paleozoikum ini, ya, itu berkisar atau periode ini berlangsung sekitar 500 sampai 240 juta tahun yang lalu, ya. Itu pada masa Paleozoikum. Nah, yang ketiga, masa Mesozoikum. Nah, masa Mesozoikum itu suhu bumi sudah semakin stabil, ya. Sehingga flora dan fauna itu mulai muncul di bumi. Ya, itu. Biasanya jenis makhluk yang muncul itu ketika masa Mesozoikum antara lain itu amfibi, ya, mamalia dan reptil. Nah, periode ini juga terjadi berlangsung sekitar 245 hingga 65 juta tahun yang lalu. Nah, yang terakhir masa Neozoikum.
Nah, masa Neozoikum merupakan periode yang luar biasa dalam proses evolusi bumi ya, di mana kehidupan di bumi ini semakin beragam dan makhluk-makhluk raksasa sudah semakin berkurang. Nah, masa Neozoikum itu berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu dan berbagi menjadi dua bagian ya, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada Pleistosen atau Diluvium. Nah, di mana zaman Pleistosen itu berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu ya. Nah, pada masa ini bumi mengalami pergantian kondisi ya, di mana ada masa glasial, yaitu masa ketika es di kutub utara mulai menutupi sebagian besar permukaan bumi. Ya, permukaan laut menyusut karena air laut berubah menjadi es. Ada juga masa interglasial, ini yang keduanya ya, yaitu masa ketika suhu bumi memanas yang menyebabkan es di daerah kutub dan permukaan bumi lainnya mencair dan permukaan laut kembali naik. Nah, yang kedua dari masa Neozoikum itu ada Holocene atau kita sebut Alluvium ya, di mana zaman Holocene itu ditandai dengan es di kutub yang sudah mencair dan meningkatnya permukaan laut dengan cepat. Nah, ini makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan ya, seperti misalkan dinosaurus dan sebagainya ya. Di sisi lain, perubahan kondisi bumi ini juga memunculkan pulau-pulau baru termasuk Kepulauan Indonesia. Nah, pada masa ini pula manusia muncul menggantikan kedudukan dinosaurus. Wallahu alam ya, tapi ini materi dari proses terbentuknya Kepulauan Indonesia berdasarkan buku-buku sejarah ya, itu seperti itu. Nah, yang kedua ada berdasarkan ilmu geologi ya. Kalau tadi berdasarkan proses evolusi, nah kalau sekarang proses terbentuknya Kepulauan Indonesia itu berdasarkan ilmu geologi. Nah, kalau berdasarkan ilmu geologi itu terbentuknya Kepulauan Indonesia disebabkan ya adanya pergeseran lempeng bumi akibat adanya gerakan tektonik di dalam bumi ya. Nah, teori yang dikenal dengan sebutan teori lempeng itu tektonik menjelaskan proses terbentuknya Kepulauan Indonesia sudah dimulai sejak masa Mesozoikum hingga masa Pleistosen akhir. Nah, ini menurut ilmu geologi. Jadi, terbentuknya Kepulauan Indonesia itu karena adanya pergeseran lempeng bumi. Oke. Nah, yang ketiga ada pergeseran tektonik bumi. Nah, pergeseran tektonik bumi itu telah menyebabkan tiga lempeng dunia ya, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Terbelah menjadi bagian-bagian pulau yang juga membentuk Kepulauan Indonesia. Nah, lempeng Eurasia membentuk Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Banda. Sedangkan kalau lempeng Indo-Australia membentuk Pulau Nusa Tenggara Timur, Timur Timur, ya, dan Kepulauan Maluku Tenggara. Nah, pulau-pulau ini terus mengalami pergerakan dan membentuk kepulauan lainnya hingga masa Pleistosen akhir. Nah, yang keempat, ya, ini eh, proses terbentuknya Kepulauan Indonesia ini masih bisa berkaitan dengan persebaran flora dan fauna. Nah, ini menurut Alfred Russel Wallace ya, adalah seorang naturalis ya Inggris yang melakukan penelitian flora dan fauna di Nusantara pada tahun 1854 sampai 1862 kalau nggak salah ya. Nah, hasil penelitiannya ini tentang pengelompokan jenis flora dan fauna di Nusantara telah dijadikan acuan ilmu pengetahuan hingga saat ini ya. Nah, di mana Alfred Russel Wallace itu membagi flora dan fauna di Nusantara ke dalam beberapa jenis ya. Di antaranya yang pertama ada tipe Asia, tipe peralihan, dan tipe Australia. Nah, ini masih berkaitan dengan ilmu geografi ya, di mana persebaran flora dan fauna di dunia. Khususnya di Indonesia ini ada tiga tipe ya. Nah, tipe Asia itu merupakan jenis flora dan fauna yang memiliki kemiripan dengan flora dan fauna di benua Asia. Nah, flora dan fauna tipe Asia ini terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali ya. Nah, kalau misalkan yang peralihan itu merupakan jenis tumbuhan dan hewan yang merupakan ciri khas Kepulauan Indonesia. Jenis tumbuhan dan hewan peralihan itu tidak memiliki kemiripan dengan tumbuhan dan hewan yang ada di benua Asia maupun di benua Australia. Ya, misalkan contohnya anoa ya, kemudian komodo itu ya, itu hewan-hewan yang memang tipe-tipe peralihan itu ya. Nah, yang ketiga yaitu ada flora dan fauna tipe Australia. Itu juga di mana hewan dan flora dan fauna itu memiliki kemiripan dengan tumbuhan di benua Australia ya.
itu ke arah tipe Australia. Biasanya itu adanya di Papua ya, misalnya cendrawasih, kalaupun semak Alecturus alatemi ya, dan kanguru. Itu di tipe Australia. Oke, itulah proses terbentuknya Kepulauan Indonesia. Baik, kita lanjutkan dari pengertian praaksara itu apa, kemudian proses di Kepulauan Indonesia itu seperti apa. Nah, kita akan langsung ke jenis manusia praaksara di Indonesia. Nah, mungkin banyak berbagai macam perbedaan-perbedaan pada pendapat tentang teori-teori ini. Namun saya akan menjelaskan jenis manusia praaksara Indonesia ini dibagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus ya. Nah, Meganthropus paleojavanicus itu merupakan manusia praaksara tertua ya yang ditemukan di Indonesia. Nah, fosil-fosil ini ditemukan oleh arkeolog ya Von Kenswan dan Marx di daerah Sangiran ya di Jawa Tengah ya, itu. Kemudian di mana ciri-ciri dari apa? Dari manusia Meganthropus paleojavanicus yaitu adanya fragmen-fragmen rahang atas ya serta gigi lepas antara tahun itu 1936 sampai 1941-an itu ditemukannya ya. Yang pertama ada hidup sekitar 2 juta hingga 1 juta tahun yang lalu, itu ciri-cirinya ya. Sudah lama tertua. Kemudian yang kedua memiliki badan yang tegap dan rahang yang kuat ya. Yang ketiga memiliki tonjolan kening dan tonjolan belakang yang kuat. Yang keempat ya, tidak memiliki dagu. Yang kelima masih mengumpulkan makanan. Yang keenam, pemakan tumbuhan dan umbi-umbian. Nah itu, awalnya Meganthropus paleojavanicus itu digolongkan sebagai Australopithecus ya. Namun, hasil penelitian lebih lanjut menggolongkan manusia purba ini ke dalam Homo erectus. Ya, namanya pun kemudian diubah menjadi Homo erectus paleojavanicus ya. Nama Paleojavanicus masih dipertahankan oleh penemunya ya, yaitu Coinswall. Nah itu. Nah yang kedua ada Pithecanthropus erectus ya. Nah ini ditemukan oleh Egendobis ya di daerah Trinil ya Jawa Timur. Nah pada lapisan Pleistosen tengah ya ini pada penemuannya tahun 1891. Nah Pithecanthropus erectus itu berasal dari kata Pithekos ya artinya kera dan Anthropus artinya manusia. Jadi Pithecanthropus erectus itu artinya manusia kera yang berjalan tegak. Wallahu alam ya. Sebenarnya masih banyak sekali perdebatan pada materi ini, namun sebagai pengetahuan saja ya. Nah ini ciri-ciri Pithecanthropus erectus ini adalah sebagai berikut ya. Dimana hidupnya itu sekitar ini mohon maaf ya 1 juta tahun yang lalu ya. 1 juta tahun yang lalu ya sampai 700 tahun yang lalu. Nah, tinggi badannya ini sekitar 165 sampai 170 cm ya. Berat badan mencapai 100 kilo ya. Volume otak rata-rata sekitar 900 cc ya. Berbadan tegap ya serta tekuk besar dan kuat. Kemudian rahang bawah dan tulang pipi sudah cukup kuat. Kemudian memiliki kening dan tonjolan belakang yang tebal. Makanan mudah sudah mulai diolah dan telah memakan daging ya. Ini Pithecanthropus erectus. Kalau tadi yang Meganthropus paleojavanicus itu masih pemakan tumbuh-tumbuhan atau umbi-umbian ya. Tapi kalau misalkan Pithecanthropus erectus itu sudah memakan yang bisa diolah dan juga telah memakan daging. Nah, oke. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga yaitu tentang homo ya. Mohon maaf ini homo bukan homo antara laki-laki dengan laki-laki bukan, tapi ini jenis masa praaksara. Jenis manusia pada masa praaksara yaitu diantaranya ada homo. Nah ya, manusia praaksara jenis homo itu merupakan manusia yang memiliki tingkat kecerdasan cukup tinggi. Di mana manusia praaksara ini ya memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut ya. Itu sudah mulai berjalan tegak seperti manusia ya pada umumnya. Kemudian bentuk muka dan hidungnya lebar, ya. Kemudian dahi dan mulutnya masih menonjol, meskipun tidak seperti manusia praaksara sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa manusia praaksara jenis Homo ya,
yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama ada Homo solensis, ada Homo wajakensis, dan Homo floresiensis. Nah, yang pertama dulu ya. Ini ditemukan oleh Terhar ya, di mana ini ditemukan pada tahun 1931 ya sampai 1933. Nah, Homo solensis ini diperkirakan hidup antara 900.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Nah, di mana volume otaknya ini sudah 1000 ya sampai 1200 cc. Nah, ini ditemukan di Desa Ngandong ya, Bengawan Solo ya. Kemudian yang kedua ada Homo wajakensis. Nah, Homo wajakensis ini ditemukan oleh Van Richthofen ya di Desa Wajak ya, Tulung Agung, Jawa Timur pada tahun 1889 ya. Nah, ini tinggi badannya antara lain 130 sampai 210 cm dan hidup antara 40.000 sampai 25.000 tahun lalu. Nah, biasanya Homo wajakensis ini lebih maju ya dibandingkan Homo soloensis. Tuh. Nah, yang ketiga yaitu ada Homo floresiensis. Nah, yang ketiga ini adalah manusia praaksara jenis yang bertubuh pendek ya, di mana manusia ini sering disebut dengan hobbit ya, ini hobbit. Ini ditemukan di liang bua ya, Manggarai di Pulau Flores. Nah, ini perkiraan untuk punahnya itu 50.000 tahun yang lalu. Ya, kita masuk pada materi yang keempat ya atau D, yaitu tentang corak kehidupan masa praaksara. Nah, corak kehidupan masa praaksara ini ada dua peninggalan ya di sini. Yang pertama ada berdasarkan peninggalannya, benda ya, benda peninggalannya, dan ada juga yang kedua yaitu berdasarkan mata pencaharian manusia praaksara. Oke. Corak kehidupan pada masa praaksara dilihat dari berdasarkan benda peninggalannya, yaitu ada beberapa periode ya, yaitu ada Paleolitikum, ada Mesolitikum, ada Neolitikum, dan zaman logam. Oke, kita akan bahas satu persatu ya, mudah-mudahan paham. Bismillah ya. Yang pertama ada Paleolitikum atau zaman batu tua. Nah, zaman batu tua itu merupakan periode awal dalam kehidupan manusia praaksara. Nah, ciri-ciri benda hasil kebudayaannya adalah alat batunya ya masih kasar, kemudian belum dihaluskan di sebagian atau kedua sisinya. Nah, benda-benda hasil kebudayaan Paleolitikum itu ini terbagi menjadi dua, yaitu ada kebudayaan Ngandong ya, antara lain berupa serpih, batu atau flex ya yang banyak ditemukan di daerah Ngandong, Jawa Tengah. Yang kedua ada kebudayaan Pacitan, antara lain berupa kapak genggam, kapak perimbas, alat pendetak, dan alat serpih. Nah, ini adalah dua kebudayaan pada masa Paleolitikum atau zaman batu. Nah, yang kedua ada Mesolitikum ya, atau kita kenal dengan zaman batu menengah. Nah, ciri-ciri alat ini atau kebudayaan ini pada zaman Mesolitikum yaitu batunya sudah mulai dihaluskan ya pada sebagian atau kedua sisinya. Salah satu hasil kebudayaannya adalah kapak genggam ya yang ada di Sumatera ya, yang banyak ditemukan di pantai timur Sumatera ya. Kemudian selain itu ada alat serpih yang ditemukan di NTT ya dan Sulawesi Selatan. Nah, jadi perbedaannya kalau yang Paleolitikum itu zaman batu tua di mana batunya masih kasar, kemudian kalau Mesolitikum itu batu yang digunakan dalam kebudayaan masa praaksara itu ya sudah mulai dihaluskan. Nah, yang ketiga ada masa peninggalan bendanya itu yaitu Neolitikum ya. Nah, Neolitikum itu adalah zaman batu muda. Kalau tadi zaman batu tua, zaman batu menengah, dan Neolitikum itu zaman batu muda. Nah, ciri-ciri alat batunya yaitu sudah mulai dihaluskan pada dua sisi benda ya. Kemudian hasil kebudayaannya berupa kapak lonjong. Nah, yang banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Nah, dari Neolitikum ini ya, di mana selain untuk digunakan berburu atau untuk mencari hal yang lain ya,
pada masa Neolitikum itu kapak lonjong banyak digunakan upacara ritual ya dan perkakasnya untuk sehari-hari ya. Tuh. Ada juga kapak lonjong yang ditemukan di Papua ya. Kapak lonjong berukuran besar disebut Walzenbale dan kapak lonjong berukuran kecil disebut Kleinbale. Nah, itu yang ada di Papua itu. Nah, di antaranya ada eh, kebudayaannya ya, ada kapak lonjong Sumatera, kapak lonjong Jawa, kapak lonjong Kalimantan ya. Namun di sini ada juga yang ditemukan di Papua yang tadi ya, ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Nah, itu untuk yang zaman Neolitikum. Nah, untuk yang terakhir yaitu zaman logam. Nah, jadi ada perubahan-perubahan dari masa praaksara itu ya, berdasarkan benda yang digunakan ya, benda yang digunakan pada masa praaksara itu. Yang terakhir zaman logam ya. Di mana manusia praaksara sudah dapat membuat benda-benda dari logam. Nah, kebudayaan logam yang berkembang di Nusantara adalah logam perunggu. Nah, kebudayaan logam perunggu ini dipengaruhi oleh kebudayaan Dongson ya, yang berkembang di Vietnam. Nah, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kemiripan benda-benda logam di Nusantara dengan di daerah Dongson. Misalnya gini, Candrasa ya, Nakara, kemudian Moko, bejana perunggu ya, mata panah, dan tombak. Nah, itu contohnya. Nah, di mana mereka itu sudah mengenal teknik pembuatan benda dari logam ya. Nah, tekniknya itu diantaranya ada bivalve ya dan a cair perdue. Tuh, teknik dua setangkup dan teknik cetak tuang. Nah, teknik yang dua setangkup itu adalah menggunakan dua cetakan yang dapat ditangkupkan. Cetakan diberi lubang pada bagian atasnya untuk tempat menuangkan cairan logam. Nah, itu jika perunggu sudah dingin, cetakan di bagian atasnya kemudian dibuka. Nah, inilah disebut cetakan eh, dua setangkup ya. Tuh. Nah, cetakan ini dapat digunakan berkali-kali. Nah, kalau yang kedua, teknik dari a cair perdue itu teknik cetak tuang. Nah, ini langkah-langkah dari membuat dari teknik cetak tuang itu yang pertama, teknik ini diawali dengan membuat model dari lilin ya yang dilapisi tanah liat. Kemudian bagian atas dan bawah model diberi lubang. Yang kedua itu setelah mengeras tanah liat kemudian dipanaskan dengan api sehingga lilin mencair keluar melalui lubang di bagian bawah. Nah, yang ketiga dari lubang atas itu dituangkan cairan perunggu ya atau logam itu ya. Jika perunggu yang dituangkan sudah dingin, cetakan tanah liat tersebut dipecah ya untuk mengambil benda yang sudah jadi. Nah, cetakan ini hanya bisa digunakan satu kali. Beda ya. Kalau yang tadi itu dari batu yang memang bisa digunakan berkali-kali. Tapi kalau misalkan untuk yang kedua teknik cair perdue itu teknik cetak tuang itu hanya bisa digunakan sekali. Nah, namun terdapat zaman yang di mana periode pelaksanaan itu yaitu ada masa megalitikum ya atau zaman batu besar ya. Ini tidak termasuk dalam slide ini tapi saya jelaskan saja. Nah, di mana corak yang megalitikum itu atau zaman batu besar itu terjadi ketika pada umumnya semua masyarakat praaksara itu menggunakan batu ya, itu megalitikum atau zaman batu besar. Ya, mungkin untuk eh, menyembah ya, karena kan kepercayaannya kan masih di gua-gua kan seperti itu ya. Karena batu besar itu bisa digunakan untuk kepercayaan dinamisme atau kepercayaan animisme ya itu. Nah, batu besar itu eh, bisa juga sebagai sarana ritual kepercayaan ya pada manusia praaksara ya. Ya, itu diantaranya benda-benda itu dibuat yang berukuran besar-besar sehingga dikenal dengan megalitikum. Nah, benda-benda hasil kebudayaan megalitik itu sebagai berikut ya ada dolmen atau meja sesajen, kemudian ada menhir ya atau tugu pemujaan ya, ada punden berundak-undak yaitu yang seperti di Borobudur itu ya, seperti itu punden berundak-undak, kemudian ada sarkofagus ya atau kubur batu dan ada waruga ya, kubur batu dari daerah Minahasa, Sulawesi. Tuh ya. Nah,
Jika dilihat ya corak kehidupan masa praaksara berdasarkan mata pencaharian itu ada 4 proses ya, ada 4 masa di mana corak kehidupan pada masa praaksara berdasarkan mata pencaharian itu ada masa berburu ya dan meramu ya. Yang pertama itu, di mana masa berburu dan meramu itu manusia praaksara ya masih bergantung pada alam. Nah, mereka mencari makanan dengan cara berburu atau mengumpulkan makanan. Nah, oleh sebab itu mereka masih berpindah-pindah tempat tinggal ya, atau kita sering kenal dengan nomaden ya, mencari daerah yang kaya atau sumber bahan makanan. Nah, mereka biasanya menetap di gua-gua ya, terbuka, bisa dibilang dengan abrisochroj ya itu yang dekat dengan sumber mata air. Nah, pembagian kerja sudah diatur secara sederhana. Dan biasanya kaum laki-laki berburu dan perempuan memasak. Nah, mereka juga mengenal pemimpin kelompok yang dipilih berdasarkan kekuatan fisiknya. Nah, ini kalau yang namanya masa berburu itu masih berpindah-pindah antara satu dengan yang lainnya itu tidak menetap. Kenapa? Karena itu ya bergantung pada alam. Di mana ada makanan maka disitulah mereka berkumpul. Asik ya seperti itu. Oke, yang kedua ada masa bercocok tanam ya tingkat awal. Jadi ada masa pertama ya tipe periode pertama. Nah, masa bercocok tanam tingkat awal ini ditandai dengan adanya perubahan sistem mata pencaharian ya dari berburu menjadi berhuma ya. Ketergantungan mereka terhadap alam sudah mulai berkurang. Nah, mereka sudah dapat mengolah tanah dengan berhuma itu ya atau ladang berpindah itu ya. Mereka membuka hutan menjadi lahan perkebunan. Nah, apabila sudah panen dan tanahnya sudah tidak subur lagi, mereka akan meninggalkan lokasi tersebut. Nah, ini. Jadi masa bercocok tanam itu mereka memanfaatkan tanah yang ada di lingkungan yang subur ya. Itu kemudian ketika panen kemudian tanah itu tidak subur lagi, maka mereka akan berpindah. Nah, ini masa bercocok tanam tingkat awal pada masa praaksara. Yaitu. Nah, yang ketiga ya, mohon maaf, ada masa bercocok tanam tingkat lanjut. Nah, di mana pada masa bercocok tanam tingkat lanjut ini manusia praaksara sudah dapat bersawah ya. Artinya mereka sudah bisa mengelola ya, sudah mengenal astronomi, kemudian menggunakan ras bintang ya untuk menentukan musim panen dan musim tanam. Jadi sudah mampu menguasai teknik-teknik dalam bercocok tanam. Ketika ada apa sudah panen kemudian tanahnya digolangkan lagi menjadi tanah subur lagi. Nah, itu ya ada istilah memboyor dan sebagainya mungkin ya. Nah, itu masa bercocok tanam tingkat lanjut. Nah, kemudian juga eh, kegiatan perekonomian mereka pun bertambah ya dengan adanya perdagangan menggunakan sistem barter. Nah, pemimpin kelompok tidak lagi dipilih hanya berdasarkan kekuatan fisik di masa ini ya, tetapi juga berdasarkan tingkat kecerdasan dan keahliannya. Jadi, kalau yang masa berburu itu pemimpinnya itu dipilih berdasarkan fisik yang kuat ya. Kalau masa bercocok itu pemimpin itu dipilih oleh tingkat kecerdasan dan keahliannya. Nah, dengan demikian di dalam masyarakat itu sudah ada pembagian kerja yang lebih kompleks dibandingkan masa berburu atau meramu. Nah, yang terakhir itu masa perundagian ya atau terampil. Nah, di mana undagi itu berarti terampil ya. Pada masa ini tuh muncul golongan yang terampil melakukan suatu jenis usaha seperti membuat peralatan logam, kayu, gerabah dan perhiasan dan lain-lain ya. Nah, namun golongan undagi ini lebih mengacu kepada orang-orang yang terampil ya membuat peralatan logam. Tidak semua orang mampu membuat alat-alat tersebut ya. Oleh karena itu dikenalnya logam menandai masa perundagian. Nah, pada masa ini juga masyarakat Nusantara sudah hidup secara menetap ya. Tata kehidupan sudah semakin teratur dan terpimpin. Nah, perdagangan antar pulau telah berlangsung ya, yang dilakukan dengan sistem barter. Ya, kita masuk ke poin yang kelima ya, tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, sebenarnya asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini ya sampai saat ini itu masih belum dapat dipastikan ya. Kenapa? Karena banyak teori yang menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari wilayah-wilayah tertentu ya di sekitar Indonesia. Bahkan teori-teori tersebut juga didukung oleh bukti yang ditemukan oleh para ahli. Nah, masih banyak teori-teori yang masih simpang siur antara satu dengan yang lainnya mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Namun,
secara gamblang ya, secara umum kita bisa ambil beberapa teori-teori yang sudah mungkin meneliti bagaimana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, beberapa teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang dikemukakan oleh para ahli itu diantaranya yang pertama ada teori out of Africa ya. Nah, yang pertama ini teori ini memandang Homo sapiens berasal dari satu tempat di Afrika ya, sekitar 100.000 hingga 70.000 tahun lalu ya. Manusia modern ini mulai meninggalkan benua Afrika dan menyebar atau bermigrasi ke berbagai daerah dunia. Yang kedua, ya, salah satu kelompok migrasi Homo sapiens tersebut itu sampai ke Indonesia salah satunya ya, kemudian berlanjut ke Australia. Nah, di Indonesia inilah fosil manusia wajak ya, atau kita kenal dengan Homo wajakensis ya, merupakan spesiesmen ya tertua di Homo sapiens ini ya yang pernah ditemukan ya, sekitar 40.000 hingga 6.500 tahun lalu ya. Nah, hal tersebut menandakan wilayah Nusantara telah dihuni oleh manusia modern awal pada kurun waktu tersebut. Nah, ini yang mendukungnya lagi juga ya, yang ketiga berdasarkan hasil penelitian arkeologis ya, gelombang migrasi Homo sapiens awal yang datang dari Afrika masuk ke wilayah Nusantara ini diperkirakan pada 60.000 tahun yang lalu. Nah, ras yang sekarang disebut Melanesia dan menjadi nenek moyang sebagian masyarakat Indonesia bagian timur. Nah, ini mungkin karena Indonesia itu ada berbagai ras ya, ada yang putih, ada yang mungkin mohon maaf ya setengah matang ya, atau coklat dan sebagainya, ada yang mungkin hitam dan sebagainya. Itu mungkin salah satunya dari teori out of Africa ya. Di sini dijelaskan dari penelitian arkeologis ini ya menjadi bagian dari masyarakat Indonesia bagian timur. Mungkin seperti itu ya. Nah, selanjutnya kembali terjadi migrasi ya manusia ke Kepulauan Nusantara dari Asia Selatan yang kemudian berdiaspora ke berbagai arah termasuk Indonesia. Nah, manusia tersebut bercirikan ras Australomelanesiaid ya. Sekarang ini lebih dikenal dengan populasi Melanesia ya, di mana mengelompok di kawasan Indonesia bagian timur. Tuh, yang teori pertama. Nah, yang kedua ada teori teori out of Yunan ya. Nah, teori out of Yunan ini ya mengungkapkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan ya, di mana sebuah provinsi ya di sebelah barat daya Tiongkok. Muhammad Ali R.H. Egilden ya dan Slamet Mujiana itu adalah pendukung dari teori ini ya, yang didasari oleh dua hal ya, antara kemiripan kapak tua di wilayah Asia Tengah dengan di Nusantara. Nah, di samping itu juga kemiripan bahasa Campak ya di Kamboja dengan bahasa Melayu di Nusantara. Nah, manusia dari Yunan ini diyakini bermigrasi menyusuri Sungai Mekong yang kemudian menyeberang ke berbagai daerah ya, salah satunya adalah Nusantara. Nah, yang kedua ada tiga gelombang ya migrasi Yunan ke Indonesia itu. Yang pertama ada bangsa Negrito ya. Mereka diyakini sebagai keturunan Proto-Australoid ya yang berpindah dari sekitar Laut Tengah dan tinggal di India. Nah, ketika bangsa Dravida datang, mereka menyingkir ke timur Tiongkok kemudian menyebar ke berbagai daerah, salah satunya adalah Nusantara. Nah, yang kedua ada bangsa Proto ya. Proto Melayu ya, masuk ke wilayah Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat ya. Nah, yang jalur barat ini melalui Semenanjung Melayu terus ke Sumatera dan selanjutnya tersebar ke seluruh Nusantara. Nah, dan yang kedua ada jalur timurnya ya, melalui Filipina kemudian ke Sulawesi, selanjutnya tersebar ke seluruh Nusantara. Nah, kedatangan bangsa Proto Melayu ini diperkirakan pada tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka membawa kebudayaan baru yaitu bercocok tanam ya dan keterampilan dalam membuat kapak yang sudah dihaluskan. Nah, itu Proto Melayu ya. Nah, yang ketiganya itu ada bangsa Deutero Melayu. Nah, bangsa Deutero Melayu itu diperkirakan memasuki wilayah Nusantara ya sejak 300 sebelum Masehi. Nah, mereka masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur barat yaitu melalui daerah Semenanjung Melayu terus ke Sumatera ya dan seluruh wilayah Nusantara. Nah, mereka yang diyakini berasal dari Dongson ya, Vietnam. Dikenal sebagai pelaut-pelaut andal serta membawa keahlian membawa barang membuat barang
dari perunggu Nusantara kemudian memasuki masa perundagian. Nah, yang ketiga ada teori Nusantara. Nah, kalau menurut teori ini itu bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri ya, bukan dari daerah lainnya. Nah, teori ini dikemukakan oleh Muhammad Yamin ya. Menurutnya, penemuan fosil dan artefak lebih banyak ya, dan lebih lengkap di Indonesia daripada daerah lainnya di Asia. Kemungkinan justru bangsa Indonesia lah yang menyebar ke luar wilayahnya, menjadi nenek moyang di daerah lainnya. Ini berbagai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Tapi lebih jelasnya kita perlu garis bawahi bahwa asal-usul nenek moyang ya bangsa manapun itu adalah tetap dari Nabi Adam alaihissalam. Cuman ini berdasarkan teori-teori yang ada di materi masyarakat Indonesia pada masa praaksara ini ada 3 teori ini ya. Baik, kita masuk ke materi terakhir yaitu tentang persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, proses persebaran nenek moyang bangsa Indonesia itu dimulai dengan pada zaman Pleistosen ya, ketika terjadinya zaman es atau glasial. Nah, hal tersebut mengakibatkan kepulauan Indonesia bersatu dengan daratan Asia. Nah, laut dangkal yang ada di antara pulau-pulau Indonesia itu bagian barat ya, surut ya, sehingga membentuk paparan Sunda, menyatukan Indonesia bagian barat dengan daratan Asia. Sementara itu, di bagian timur ya, terbentuklah paparan Sahul yang menyatukan Indonesia bagian timur dengan Australia. Nah, hal tersebut memungkinkan terjadinya perpindahan manusia dan hewan ya dari Asia ke Indonesia, kemudian bagian barat dan sebaliknya ya. Begitu juga di bagian timur ya, kemungkinan perpindahan dari daratan Australia ke Indonesia bagian timur dan sebaliknya. Tuh. Jadi yang pertama itu ada zaman Pleistosen ya. Tuh. Yang kedua ada kedatangan nenek moyang ya. Bangsa Indonesia terjadi secara bertahap ya. Berikut ada beberapa tahapan kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Yaitu yang pertama ada Proto Melayu ya. Proto Melayu. Oke, Proto Melayu ini ya datang sekitar 1500 sebelum Masehi ya. Yang tadi melalui 2 jalur yaitu jalur barat, Yunan, Thailand, Semenanjung, Malaya, Sumatera, Jawa, kemudian Flores. Nah, yang kedua yaitu jalur timur, Yunan, Vietnam, Taiwan, Filipina, Maluku, Halmahera, Papua. Nah, keturunan Proto Melayu itu di antaranya ada suku Dayak ya, Toraja, kemudian Batak ya. Tuh, dari Proto Melayu. Jadi kedatangan nenek moyang itu secara bertahap ya, di antaranya ada Proto Melayu, kemudian ada Deutero Melayu. Nah, ini yang kedua. Nah, Deutero Melayu itu ya atau disebut dengan Melayu muda ya. Jadi kalau Proto Melayu itu Melayu tua, kalau misalkan Deutero Melayu itu Melayu muda. Nah, itu sekitar 300 sebelum Masehi ya. Gelombang migrasi kedua ini bangsa Melayu Austronesia tiba di Nusantara. Nah, mereka lazim disebut bangsa Deutero Melayu ya atau Melayu muda. Sering disebut Deutero Melayu ya itu. Seperti halnya bangsa Proto Melayu ya, mereka juga berasal dari Yunan ya. Mereka membawa peradaban logam perunggu migrasi melalui jalur barat yaitu Semenanjung Melayu, Sumatera, wilayah Indonesia. Nah, bangsa Deutero Melayu itu berkembang menjadi suku Melayu ya. Kemudian Jawa ya, kemudian Sunda dan Bugis. Tuh. Oke. Nah, kedatangan nenek moyang secara bertahap juga itu kemudian ada Wedoid ya. Nah, ras Wedoid ini datang ke Indonesia sebelum bangsa Proto Melayu dan Deutero Melayu. Nah, mereka berkembang di Sumatera, Palembang, Jambi, Sulawesi Tenggara atau kita kenal dengan Toala ya, itu daerahnya dan Siak ya. Mereka datang pada masa Paleotikum akhir. Jadi ada beberapa ya nenek moyang bangsa Indonesia ini ya. Yang terakhir itu ada Papua Melanesoid ya. Di mana Papua Melanesoid itu merupakan nenek moyang bangsa Papua dan Melanesia. Nah, mereka berkembang menjadi suku Semang ya, Malaysia dan suku Negrito yaitu Filipina.
Ya, baik, itulah materi yang sudah kami jelaskan pada materi masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat semuanya, khususnya buat yang belajar ya, yang masih belajar pada kelas 10 ini mudah-mudahan bermanfaat materi tentang sejarah Indonesia. Nah, intinya dari masyarakat pada masa praaksara itu adalah mereka zaman di mana manusia itu masih belum mengenal tulisan, kemudian berdasarkan proses terbentuknya, kemudian proses bagaimana mereka bisa dilihat cara hidupnya, corak kehidupannya, ya ada berdasarkan peninggalan benda-bendanya, kemudian ada berdasarkan mata pencahariannya. Nah, intinya adalah masa praaksara itu adalah masa ketika manusia itu masih banyaknya proses evolusi atau perubahan-perubahan, ya. Oke, mohon maaf apabila dalam penyampaian kali ini banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk yang mendengarkan video ini, ya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Thanks for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, and share untuk yang lainnya. Tetap dukung channel ini, mudah-mudahan ya bermanfaat untuk semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.